Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 4 yang terdiri dari Rosita Suryani, Siti Afifah, Cindy Syafira, dan Maulidia Aina Salsabila akan menjelaskan mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu audit plan, audit program, audit prosedures, audit teknik, serta resiko audit, serta materialitas. Yang pertama yaitu audit plan. Audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah manajemen letter surat perikatan disetujui oleh klien. Dalam audit plan yang harus dipertimbangkan seorang auditor antara lain masalah yang berkaitan dengan bisnis, kebijakan dan prosedur akuntansi, metode yang digunakan, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, serta sifat laporan audit. Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervise biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf lain dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut. Contoh prosedur tersebut meliputi mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, serta laporan audit tahun lalu. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi satuan usaha, mengajukan pertanyaan terhadap perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha, membaca laporan keuangan intern tahun berjalan, membicarakan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris atau komite audit, mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan IAI terutama yang baru, mengkoordinasi bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data, menentukan luasnya keterlibatan jika ada konsultan, spesialis, dan auditor intern, membuat jadwal pekerjaan audit, time schedule, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit, melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu. Supervise mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan menentukan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur dari supervise adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, mereview pekerjaan yang dilaksanakannya, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara staf audit kantor akuntan. Para asisten harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur audit yang mereka laksanakan. Mereka harus diberitahu hal-hal yang kemungkinan berpengaruh terhadap sifat, luas, dan saat prosedur yang harus dilaksanakan, seperti sifat bisnis satuan usaha yang bersangkutan dengan penugasan dan masalah-masalah akuntansi dan audit. Auditor dengan tanggung jawab akhir untuk setiap audit harus mengarahkan asisten untuk mengemukakan pertanyaan akuntansi dan auditing signifikan yang muncul dalam audit sehingga auditor dapat menetapkan seberapa signifikan masalah tersebut. Yang terakhir yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus direview untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan menilai apakah hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan audit. Auditor harus menyusun audit plan sesegera setelah engagement letter disetujui oleh klien. Isi dari audit plan tersebut mencakup hal-hal yang mengenai klien, hal-hal yang mempengaruhi klien, serta rencana kerja auditor tersebut. Audit program. Setelah audit plan disusun dan sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Menurut Arens dan Lobeck, program audit dirancang dalam 3 bagian, yaitu pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Menurut Sawyer et al., program audit dirancang untuk menjadi pedoman bagi auditor mengenai apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor mengidentifikasi tujuan operasi, resiko, kondisi-kondisi operasi, dan kontrol yang diterapkan. Audit program menggaris dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Yang pertama adalah tujuan pemeriksaan, kedua, prosedur audit yang akan dijalankan, dan ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Adapun beberapa manfaat audit program menurut Sawyer et al. Yang pertama, memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit. Yang kedua, menjadi dasar penugasan auditor. Yang ketiga, menjadi sarana pengawasan dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena membuat waktu audit yang dianggarkan. Yang keempat, memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang direncanakan. Yang kelima, membantu melatih staf-staf yang belum berpengalaman dalam tahap-tahap pelaksanaan audit. Yang keenam, memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, membantu auditor pada audit pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedelapan, mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan. Yang kesembilan, menjadi titik awal bagi penilai fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang telah dilakukan. Audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Berikut ini 10 jenis prosedur audit yang dirumuskan oleh Boynton et al. Yaitu yang pertama, prosedur analitis atau analytical procedure. Yang kedua, menginspeksi atau inspecting. Yang ketiga, mengkonfirmasi atau confirming. Yang keempat, mengajukan pertanyaan atau inquiry. Yang kelima, menghitung atau counting. Yang keenam, menelusur atau tracking. Yang ketujuh, mencocokkan dokumen atau vouching. Yang kedelapan, mengamati atau observing. Yang kesembilan, melakukan ulang atau reperforming. Dan yang terakhir, teknik audit berbantuan komputer atau computer assistant audit technique. Audit teknik adalah cara-cara memperoleh audit evidence atau bahan-bahan bukti seperti observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Pada pedoman pelaksanaan pemeriksaan dalam Peraturan Menteri PU nomor 6/PRT/M/2008 menyebutkan bagian-bagian pemeriksaan teknik dan finansial yang isinya keteknikan. Lingkup pemeriksaannya meliputi yang pertama metode pelaksanaan, yang kedua personil, yang ketiga peralatan, yang keempat mutu bahan, yang kelima mutu produk, dan yang terakhir pemeriksaan terhadap pekerjaan spesifik. Selanjutnya yaitu resiko audit dan materialitas. Resiko audit adalah resiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Resiko audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah resiko deteksi. Resiko ini menyatakan suatu ketidakpastian yang dihadapi auditor di mana kemungkinan bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor tidak mampu untuk mendeteksi adanya salah saji yang material. Resiko audit terdiri dari 3 komponen, yaitu resiko bawaan inherent risk, resiko pengendalian control risk, resiko deteksi atau detection risk. Semakin rendah resiko audit yang ingin dicapai, maka semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Dalam Financial Accounting Standard Board, materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Dalam PSA nomor 25, diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasar standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.